Halo dan selamat datang di channel Hobi Kidal, channel yang membahas mengenai seputar dunia badminton. Di video kali ini aku kedapatan masalah ya, jadi aku baru beli sepatu karena sepatunya mungkin diskon ya. Mungkin udah lama di tokonya, jadi waktu aku pakai 4 kali aja udah lepas lemnya. Karena walaupun udah diskon tapi aku bayarnya cukup mahal, jadi aku memutuskan untuk dilem aja daripada beli baru. Karena ini juga merupakan hal yang baru buat aku, jadi aku harus riset beberapa hari di YouTube dan Google mengenai dunia persepatuan ya. Jadi khusus kalau sepatu olahraga gini, ya kita nggak bisa ngelem itu seperti sandal atau sepatu yang dipakai untuk jalan-jalan ya. Karena kalau untuk olahraga atau badminton itu biasanya kena tekanan yang intens atau kerja keras cukup berat ya. Dan kesimpulannya aku memutuskan untuk beli dua tipe lem karena yang satu aku lihat karakternya itu fleksibel dan yang satunya itu agak kaku walaupun tetap flex. Yang satunya harganya 15.000, yang satunya harganya sekitar 90.000. Yang Loctite itu mahal ya. Tapi itu karena jenisnya super glue jadi kita cuman pakainya dikit-dikit. Nah, di sini aku pertama-tama harus bersihkan dulu bekas lem yang lama, soalnya biar nempel ya. Jadi lemnya itu langsung nempel ke material sepatunya, alih-alih nempel ke lem yang lama. Nanti lepas lagi kalau nempel ke lem yang lama. Di sini aku pakai kikir atau gerinda mini atau bisa dibilang tuner. Ini aku pakai mata yang model bur atau model kayak kikir ya, bukan mata amplas. Aku soalnya coba pakai yang mata diamond, mata amplas itu kok nggak lepas-lepas lemnya, tapi pakai yang bur ini kok cepet. Kalau nggak punya ya kalian bisa pakai amplas ya, amplas yang cukup kasar, ditekuk jadi dua biar lebih kaku. Atau amplasnya dipotong kecil, dilem di kayak plat atau stick es krim gitu. Sebenarnya di paket By Heri, lem By Heri udah disediain amplas, tapi aku rasa lebih enakan pakai mata bor ini atau pakai bor tuner ini. Ya awalnya aku juga takut-takut ya ini nanti kalau salah apa lebih baik di lem di tukang sol sepatu. Tapi kalau sol sepatu kemarin pekerjaan untuk sandal yang buat gelangsaran atau buat jalan-jalan tuh kok lemnya nggak terlalu bagus ya. Sedangkan ini kan termasuk sepatu yang mahal ya, jadi aku rasa lebih enak dikerjain sendiri sih, karena aku memang sedikit perfeksionis. Nah, setelah kita bersihkan lem-lemnya, itu kita kasih aseton ya. Kita bersihnya ya tipis-tipis aja. Kalau direndam itu nanti lem yang udah ada yang nggak rusak itu nanti leleh atau jadi lembek gitu. Ini aku udah coba ya, jadi bekasnya tadi yang dikikir kan ada lem yang keluar gitu kayak kayak gula modelnya, terus aku kasih aseton itu jadi lengket-lengket. Nah, sesuai saran yang di YouTube atau di Google, itu kalau bagian yang kecil-kecil sebaiknya kita pakai Loctite aja, soalnya lebih praktis dan lebih kuat sih menurutku. Tapi kalau di bagian yang agak panjang, itu aku nggak terlalu berani sih, karena ini sifatnya itu walaupun fleksibel, tapi juga nggak terlalu flex amat. Nanti kalau di bagian-bagian yang sekiranya kita itu banyak nekuknya ya, nekuk sepatu, itu nanti aku rasa bakal lepas lagi. Jadi ini aku nggak tahu ya karena baru pertama kali, tapi kira-kira aja kalau bahannya kurang lentur mungkin yang kalah malah kulitnya atau mungkin bagian lain daripada lemnya. Jadi mending aku pikir kalau bagiannya rusaknya panjang, aku akan pakai lem yang satunya yang By Hero yang lebih murah.
Sekiranya nanti lepas lagi ya aku akan lem pakai itu lagi. Ya alasannya cuman karena lebih fleksibel aja, walaupun lebih murah ya. Untuk lemnya sendiri ada beberapa macam merek sih. Waktu itu aku research kayak yang jenis Baihere ini ada yang mereknya Hanjiao itu 5.000, terus diskon jadi 4.000. Aku nggak yakin kualitasnya soalnya harganya terlalu murah, mungkin aja ada yang palsu juga. Terus ada merek Trifrog. Trifrog ini juga mahal sih, 50 ribuan. Karena di marketplace itu masih ragu, banyak reviewnya itu kok bilang nggak berhasil gitu. Jadi aku ragu juga. Jadi aku ambil yang pasti-pasti aja yang merek Baihere ini. Nah, sebelum kalian tuh ngelem, kalian harusnya research dulu bahan sepatu kalian tuh apa. Kalau aku sih juga bingung ya. Ini bahannya kayak Eva, kan yang midsole itu yang warna putih ya kalau di sepatuku ini. Itu kayak Eva tapi kok yang lepas tuh kok kaku, kayak ada lapisan plastiknya. Nah, kalau yang lebih kaku itu namanya TPR sih. Atau bisa juga kayak bahan PVC gitu. Eva juga banyak macamnya, ada yang dinamain Pilon, itu aku juga nggak ngerti, banyak jenisnya. Tapi kita bisa bagi jadi dua aja. Jenis dari midsole itu biasanya pakai poliuretan atau PU, disingkat PU, atau bahan rubber atau karet. Nah, kalau aku research bahan karet itu sebaiknya pakai lem yang warnanya kuning kayak lem Fox, Aika, Ibon, Castol kayak gitu. Sedangkan untuk bahan yang Eva atau yang model kayak spon gini ya, itu biasanya pakai lem namanya lem putih tapi penampakannya itu bening, bukan lem putih kayak lem kayu Raja Wali itu ya. Jadi ini sifatnya bening dan dia kayak epoxy base gitu. Walaupun sebenarnya bukan epoksi amat ya, karena kalau epoksi itu kan bahannya untuk ngelem karbon, biasanya kaku hasilnya. Dan ini lem yang Baihere ini kok lentur, mungkin campurannya beda ya. Ya pada akhirnya aku coba aja memberanikan diri untuk pakai yang lem Baihere ini untuk ngelem itu. Soalnya aku lihat lem yang putih ini lebih banyak nempel ke bahan-bahan yang kita nggak ketahui. Dan untuk jika salah untuk pengelupasannya juga lebih gampang daripada lem kuning. Tapi aku juga lihat kalau aku ngechat di chat GPT katanya kalau untuk impact yang lebih kenceng kayak sepatu olahraga harusnya pakai lem kuning. Ya kita coba aja pakai lem ini karena kebanyakan tukang sol sepatu Indonesia yang ada di YouTube mereka pakai lem jenis ini. Ya alasannya mungkin karena murah ya. Nah, untuk preparasinya aku pikirin kalau nanti habis aku lem aku harus ngapain. Terus dijepitnya itu gimana biar sekali jepit langsung nempel semua gitu. Kalau pakai lem yang super glue Loctite itu kita bisa kerja dikit-dikit ya per 1 senti atau setengah senti itu ditetesin terus ditempel, tetesin dan nah itu kalau bidangnya yang aku robeknya sekitar 8 sentian ya itu mungkin cukup makan waktu lama jadi aku nggak mau pakai metode itu makanya aku pakai lem yang Baihere dan harus diklaim kayak gini. Untuk itu aku bikin kayak mal dari kayu gitu sesuai kontur dari sepatunya biar bisa langsung aku jepit sekali bisa langsung nempel. Ini terpaksa aku jepit 3 ya biar eh, nggak gerak nggak banyak gerak juga. Aku jepitnya juga nggak terlalu keras, soalnya kalau keras nanti jadi melewat kan itunya sepatunya, terus jadi bakal berubah bentuk gitu. Nah ini aku sebelumnya udah coba dulu ya, waktu labnya baru datang, aku coba di sandal krokku yang lama, yang robek di bagian ininya, yang punggung punggung sandalnya sama lepas di bagian upper sama bawahnya. Nah itu lepasnya cukup
gede. Ini karena sandalnya memang udah selayaknya dibuang, jadi aku nggak mau terlalu bersih, ini cuman buat eksperimen aja. Dan ternyata pakai lem ini cukup bagus sih. Terus untuk bahan Eva, ini kak yang bahan yang warnanya biru sama putih itu agak beda ya. Yang putih itu lebih keras, yang biru lebih empuk. Tapi aku rasa itu sama-sama Eva, cuman campurannya mungkin ada sedikit berbeda ya dari Crocs. Tapi waktu aku lem ini besoknya aku lihat lengket banget asal kita nggak berusaha untuk ditarik, disengaja ditarik, dicopot ya, atau sengaja dirusak ya itu nggak ya nggak perlu. Walaupun lemnya udah nempel, aku rasa udah bagus, tapi kita kan nggak tahu ini daerah yang sering gerak kan. Jadi aku rasa sebelum aku lem, biasanya aku cuman pakai ini aja. Terus kok lumayan awet gitu, asal nggak dicuci ya sandalnya. Jadi habis dilem aku lapisin itu lagi. Kalian bisa beli isolasi itu di apotek atau di toko bahan-bahan lab. Di online juga banyak sih itu. Namanya Express Fix. Itu buat main badminton kalau kalian jempolnya lecet-lecet itu pakai itu enak sih. Jadi nggak lengket ya. Kalau pakai plester kayak Tensoplast, Hansaplast itu biasanya lepas. Tapi kalau pakai itu kalian lebih enak untuk main badmintonnya. Ditaruh di kaki juga bisa sih. Oke, ini aku sedikit eksperimen biar kalian tahu juga kira-kira mau beli lem yang mana. Kalau mau berani beli yang mahal, ya ini mungkin kalian invest ya. Kalau beli yang Loctite ini mungkin bisa disimpan kalau masuk di kulkas bisa lama sampai tahunan sih kalau aku biasa pakai lem G atau apa itu taruh di kulkas lebih awet. Kayaknya semua jenis lem itu ya bisa dimasukin ke kulkas. Lem epoxy hitam putih itu juga bisa masuk ke kulkas. Nah kalau kalian invest itu mungkin bisa buat barang lainnya. Jadi nggak rugi-rugi amat lah kalau beli buat ngelem sepatu badminton aja. Sejauh ini Loctite ini merupakan lem super yang paling bagus sih menurutku. Dibanding merek lem G atau Alteco atau yang kemarin aku pakai merek Rottweiler ini juga lumayan sih. Nah ini aku coba yang by hair itu kalau nggak banyak, terus juga nggak dipres full, cuman dipres ujung-ujungnya aja yang lumayan lengket, yang di ujungnya aja, yang nggak dipres itu lepas. Sedangkan aku pernah coba ngelem spons hati pakai lem yang kuning, itu mengkeret guys, jadi berubah bentuk spons hatinya kalau waktu lemnya basah. Nah ini udah 1 hari setengah sih. Aku lihat lemnya cukup kuat ya. Jadi waktu aku pencet-pencet itu nggak lepas. Tapi aku memang nggak sengaja untuk abuse ya. Karena aku pikir nanti lepas lagi sayang. Jadi langsung aja aku bersihin lagi lemnya dikit-dikit. Terus aku tambahin pakai Loctite. Karena yang Loctite-nya aku rasa lem super banget sih. Kuatnya itu nggak main-main. Kemarin waktu aku nyoba di Sponati itu kan aku kasih agak banyak terus aku tempelin pakai tangan ya. Itu tanganku serasa terbakar gitu. Jadi mungkin lemnya itu menghasilkan bereaksi ya jadi panas dan ngelelein sedikit Sponatinya. Mungkin caranya kerja itu begitu, ngelelein materialnya dikit biar tambah lengket di bahannya atau di lemnya juga. Ya overall aku cukup puas dengan hasilnya. Ini belum aku tes, semoga nggak rusak lagi ya waktu aku buat main. Ini ada beberapa tips yang aku rasa perlu dibagikan juga seputar ngelem pengeleman. Yang pertama kita research dulu bahan apa yang kita mau lem, terus lem yang cocok itu apa. Lalu siapin materialnya itu dibersihin, terus siapin alat-alat juga sama tisu atau gombal ini ya lap-lap yang bekas gitu. Kalau aku lebih suka ditandain, jadi sewaktu ngerjain kadang-kadang kita lupa, oh ya ini kurang 1 titik, padahal
udah diringkesin semua alat-alatnya, jadi kan sayang ya. Jadi lebih baik kita tandain aja. Nah ini setauku ada 2 atau 3 tipe lem. Yang pertama lem kuning, lem putih, sama super glue. Kalau lem yang kuning itu aku lihat di komentarnya orang yang profesional cobbler atau tukang sol yang profesional dari luar negeri. Dia menyarankan ngasih lem di kedua sisi tapi jangan direkatkan dulu, biarin kering 1 hari atau 24 jam. Lalu dilem lagi satu sisi, terus ditempelin dan dipres selama 24 jam. Nah untuk lem putih langsung jadi habis ditaruh lemnya langsung dipres gitu. Ada juga yang nunggu kering terus ditempelin terus dipanasi lagi, yaitu metode mereka ya. Aku nggak tahu kuatan yang mana, tapi aku rasa ya sama aja karena kekuatannya cuma di lem aja. Lalu yang terakhir lem yang basisnya super glue ini hasilnya lebih kaku tapi lebih kuat sih menurutku. Jadi hati-hati aja karena ada beberapa lem yang ini super glue itu ada yang waterproof dan ada yang nggak waterproof. Ini sekedar info aja, kebanyakan bahan sepatu badminton tuh yang di bagian midsole atau outsole-nya itu dari bahan PU, EVA, Vilon, rubber, dan TPR. Ya kira-kiranya sama, bahannya itu poliuretan, cuman ada banyak kayak jenisnya ya. Untuk bagian uppernya ada bahan imitasi, terus mesh sama kanvas. Nah kadang-kadang ada yang bahannya mesh tapi ada dilapisin kayak karet ya, itu yang kalian lihat yang lapisannya yang paling luar yang nantinya kena lem. Seperti sepatuku yang merah itu kan ada kayak lapisannya di atasnya kainnya itu ya. Itu yang nantinya kena lem, jadi itu bahan yang kita harus research. Ini beberapa tips buat pengerjaannya. Aku rasa lem dari pabrik itu selalu lebih kuat ya, karena mereka yang tahu bahannya itu dari apa dan lem yang tepat itu apa. Sedangkan kita kan nggak punya peralatan untuk ngetes, juga nggak tahu itu bahannya apa, jadi cuma coba-coba aja pakai lem yang serbaguna. Terus aku sarankan ya nggak usah takut-takut, langsung aja dilem. Nanti kalau salah atau mungkin gagal ya coba dibersihin terus dilakukan lem lagi pakai lem lain mungkin. Jadi aku amati sepatu zaman sekarang itu kan pakai lemnya banyak ya. Kalau sepatu zaman dulu itu pakai jahitan-jahitan, jadi dari upper sama yang outsole-nya itu dijahit. Cuman sekarang lebih banyak main lem-lem. Ya otomatis kalau lem itu pasti ada umurnya, itu tergantung kekuatan lemnya. Kalau jarang dipakai pun juga nanti bakal lepas lemnya. Nah sandal krokku yang tadi itu udah pernah lepas yang punggungnya sandal itu. Pernah aku jahitkan juga, terus lama-kelamaan aku lihat di bagian yang dijahit itu lubang jahitannya kok tambah lama tambah gede. Jadi itu mungkin pengaruh juga buat sepatu badminton ya, kalau tambah lama tambah gede nanti jadi robek. Ada beberapa temen yang beli sepatu baru langsung dijahit. Nah itu aku mungkin kurang suka ya. Misalkan udah pernah dijahit, mending langsung dikasih lem aja biar lubang jahitannya itu nutup dan lengket sama jahitannya. Mungkin bisa lebih kuat lagi. Aku sarankan sih pakai lem yang by Hairy aja yang murah untuk ngelem keliling di jahitannya ya. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.